Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA bersama Bu Fitri. Nah, masih dalam materi ciri khusus hewan ya. Yang kemarin sudah ciri khusus unta ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas ciri khusus laba-laba. Nah, ciri khusus laba-laba dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41 yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 41 ya, di sana menjelaskan bahwa perumpamaan ya orang-orang kafir musyrik ya, mereka tak sanggup menyelamatkan diri bila Allah mendatangkan siksanya. Nah, pelindung mereka selain dari Allah tidak akan dapat memberikan pertolongan. Bahkan diri mereka sendiri tidak dapat mengelakkan mereka dari azab Allah. Nah, jadi orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir yang menyembah berhala itu tak ubahnya bagaikan laba-laba yang membuat sarang. Nah, sarang laba-laba itu sangat rapuh dan lemah. Nah, ibarat dari suatu bangunan rumah yang sangat rapuh ya. Nah, demikian agama pula yang sangat lemah adalah agama yang menyembah berhala ya. Itu perumpamaan dalam materi laba-laba ya. Di sana ada perumpamaan orang-orang kafir ya, bagaikan agama orang-orang kafir itu bagaikan sarang laba-laba yang sangat rapuh. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke ciri khusus laba-laba. Nah, laba-laba bukan dari golongan serangga, melainkan hewan berbuku-buku atau kelas Arachnida. Nah, kalian tahu kan kalau serangga itu hewannya termasuk kelas insekta. Ya, serangga itu ada kupu-kupu, capung, belalang ya. Nah, di sini ada gambar yang membedakan antara kelas insekta atau serangga dan kelas Arachnida. Di sini spider itu laba-laba. Di sini juga sudah jelas ya, di sini ada wings. Kalau serangga itu memiliki sayap, sedangkan laba-laba does not have wings, tidak memiliki sayapnya. Begitu juga di sini ada 6 legs, ada 6 kaki. Nah, sedangkan laba-laba ada 8 kaki. Nah, baik, kita ada di pembahasan selanjutnya. Itu ya, jadi hewan laba-laba itu termasuknya golongan kelas Arachnida atau kelas berbuku-buku. Nah, kelas Arachnida itu selain laba-laba ada juga kalajengking ya. Mungkin kalian juga tahu ya, kalajengking dengan laba-laba itu hampir sama ya, kakinya juga banyak. Nah, ciri khusus laba-laba yang kedua yaitu laba-laba memiliki 2 segmen tubuh, yaitu abdomen, nah ini ada badan ya, dan prosoma atau cephalothorax. Cephalothorax ini atau prosoma itu gabungan kepala dan dada. Jadi di kepalanya itu ada dada juga ya. Nah, bagian prosoma atau cephalothorax, kepala dan badan itu terdapat mata,
ada kelenjar bisa, ada pedipalpus. Pedipalpus ini merupakan taring ya, taring untuk menghisap mangsanya. Ada kalisera. Kalisera itu alat sengat. Jadi laba-laba juga ada alat sengatnya ya. Kemudian paru-parunya buku. Ini kelenjar sutra. Nah, di sini ini ada kelenjar untuk menghasilkan sarang. Nah, ini spinneret. Spinneret ini organ ya, organ untuk mengeluarkan kelenjar sutra untuk membuat sarangnya. Kemudian ada anus. Nah, jadi laba-laba ini memiliki dua segmen, ada abdomen dan cephalothorax atau prosoma. Nah, selanjutnya ciri khusus laba-laba yaitu memiliki 8 kaki atau 4 pasang kaki, dan juga memiliki 4, 6 atau 8 mata yang disusun dalam pola berbeda. Nah, ini kaki serangga ya. Perbedaannya yang tadi dengan serangga, kelas Arachnida atau laba-laba ini memiliki 8 kaki, yaitu 4 pasang kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berfungsi untuk apa? Untuk berjalan ya. Selain untuk berjalan, ini kaki-kaki laba-laba juga untuk memastikan agar jaring-jaring laba-laba itu sudah tersusun atau sudah terbentuk atau belum ya. Nah, adapun mata laba-laba. Nah, di sini menurut para sains ya, laba-laba itu memiliki 40.000 spesies. 40.000 spesies itu berbeda-beda jenis laba-laba ya. Perbedaannya itu dilihat dari mata laba-laba. Ada yang 2, maka ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Ya. Tetapi mata laba-laba ini dibagi ada 2 ya. Ada bagian mata utama. Ada mata utama itu 2 mata yang di depan ya. Kemudian ada 6 mata untuk sekunder ya. Jadi ini spesies laba-laba pada umumnya kebanyakan itu ada 8 mata ya. 2 mata sebagai mata utama ya. 2 mata sebagai mata utama itu untuk menangkap cahaya ya. Kemudian 6 mata lagi ini sebagai mata sekunder, penambah ya. Kenapa laba-laba memiliki mata yang banyak ya, sedangkan hewan lain kan matanya cuma 2 ya. Nah, itu atas kekuasaan Allah juga ya. Mata laba-laba ini memiliki kelebihan majemuk, matanya banyak. Karena laba-laba itu tidak bisa melihat ke kanan ke kiri kepalanya, tidak bisa berputar seperti hewan lainnya. Sehingga yang bergerak ini hanya matanya ya. Jadi untuk melihat ke kanan, mata yang sebelah kanan ya. Ini jadi untuk mata laba-laba ini tidak bisa, karena laba-laba ini tidak bisa bergerak ya. Jadi untuk melihatnya dengan bantuan mata yang majemuk. Paham ya? Jadi kenapa laba-laba itu memiliki mata yang banyak. Nah, selanjutnya ciri khusus laba-laba yaitu dikenal dengan apa? Dengan membuat jaring. Nah, dengan membuat jaring. Nah, jaring itu dari mana ya asalnya? Jaring itu berasal dari kelenjar. Organnya itu disebut spinneret yang tadi ya, yang Ibu sudah dijelaskan tadi organnya. Nah, ini spinneret ya. Ini organ untuk menghasilkan kelenjar sutra, untuk mengeluarkan kelenjar sutra, kelenjar jaring. Nah, spinneret ya, ini spinneret itu yang berada di bagian belakang tubuhnya. Ini jaring-jaring laba-laba ini ya dapat menjebak mangsa ya, dapat menjebak mangsanya
yang berupa serangga-serangga kecil yang terbang melewati jaringnya. Dengan demikian, laba-laba dengan sangat mudah untuk menangkap sebagai makanannya. Jadi ini fungsi laba-laba itu untuk membuat jebakan ya, jebakan mangsanya, hewan-hewan kecil untuk menangkap sebagai makanannya. Paham ya? Jadi jaring laba-laba itu berasalnya dari kelenjar yang disebut spinneret. Ya. Nah, ciri khusus laba-laba selanjutnya yaitu laba-laba memakan mangsanya dengan cara menghisap karena memiliki kelebihan mulut yang dijadikannya sebagai alat penghisap. Ya. Jadi mulut laba-laba itu terbentuknya seperti alat penghisap. Ya. Laba-laba tidak memiliki gigi. Ya. Namun jangan berpikir bahwa laba-laba itu tidak makan ya. Nah, akan tetapi laba-laba memakan mangsanya itu dengan cara menghisap karena memiliki kelebihan mulut yang dijadikannya sebagai alat penghisap. Jadi nggak dikunyah, nggak ini ya seperti hewan lain kalau memakan mangsanya itu. Kalau laba-laba itu dihisap ya dengan alat hisap. Nah, ciri khusus yang terakhir itu laba-laba bisa juga memiliki bisa atau racun. Dari 200 spesies laba-laba memiliki bisa yang sangat berbahaya jika terkena manusia. Laba-laba memiliki racun yang tersimpan dalam kelenjar racun yang terletak pada bagian ujung seri-sera yang disuntikkan pada mangsanya. Jadi ada spesies laba-laba juga yang berbisa ya. Jadi hati-hati kalau di rumahnya ya, tapi kalau laba-laba yang di rumahnya itu ada yang tidak memiliki bisa atau racun, jadi tidak berbahaya. Ya. Baik itu ciri khusus laba-laba ya. Oh iya, kalian sudah tahu kan atau sudah mendengar ya, laba-laba itu dikisahkan ketika apa coba? Kisah Nabi, sejarah sirah Nabi ketika Nabi Muhammad sedang apa? Ada yang tahu tidak? Nah, kisah laba-laba ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah ya, tetapi kaum Quraisy menentang Nabi Muhammad berdakwah, sehingga kafir Quraisy itu memiliki niat untuk untuk membunuhnya ya, untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, sehingga pada suatu hari Nabi Muhammad bersama sahabat setianya, siapa ya? Sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq ya. Dengan sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq pergi keluar rumah. Yaitu pergi ke mana? Ada yang tahu? Ya, perginya itu ke Gua Sur ya, ke Gua Sur. Nah, di sana Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq meminta pertolongan kepada Allah untuk menyembunyi dari kejaran kaum Quraisy ya, karena kaum Quraisy itu sedang mengejar Nabi Muhammad ya. Nah, sehingga atas izin Allah, atas pertolongan Allah, datanglah seekor laba-laba ya, seekor laba-laba yang akan membuat jaring laba-laba itu di mulut guanya ya, di mulut guanya. Nah, ketika jaring laba-laba membuat sarangnya di mulut gua itu, nah kaum Quraisy terkecoh. Nah, ketika melihat gua tersebut tertutup oleh mulut gua tersebut tertutup oleh sarang jaring laba-laba, kaum Quraisy terkecoh dan beranggapan bahwa gua tersebut tidak mungkin dimasuki oleh seseorang ya. Karena kalau dimasuki seseorang otomatis laba-laba itu akan
rapuh ya. Nah, sehingga coba kalian bayangkan ya, hanya seekor laba-laba dengan jaringnya yang selembut sutra itu dapat menolong nyawa sang Rasulullah, sehingga bisa aman ya, bisa jauhkan dari kaum Quraisy. Nah, sehingga kaum Quraisy itu langsung pergi ya, meninggalkan gua. Nah, itu sirah atau hikmah yang bisa kita ambil itu apa? Yang sudah kita lakukan, kita sebagai manusia yang sudah kita lakukan untuk menolong sama makhluk ciptaannya ya. Laba-laba mengajarkan kita ya, hikmahnya itu laba-laba mengajarkan kita bahwa kita itu harus saling tolong menolong tanpa melihat siapa yang akan kita tolong ya. Nah, itu Nabi Muhammad, laba-laba menolong nyawa Nabi Muhammad ya, menolong nyawa Nabi Muhammad untuk membuat sarang di mulut gua. Nah, itu sirah kisah laba-laba sang penolong ya. Mudah-mudahan kita semua anak-anak semua ya bisa saling tolong menolong sesama makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya itu siapa saja, baik itu hewan ya atau manusia atau tumbuhan. Kita juga harus, ketika ada hewan, ada yang misalkan sakit atau bisa juga menolongnya, atau apapun ya, kita harus saling tolong menolong, atau sampai apalagi dengan sesama manusia, dengan teman ya, harus berbuat kebaikan. Baik, itu kisah laba-laba sang penolong ya. Dan ciri-ciri khusus laba-laba, alhamdulillah hari ini sudah Ibu jelaskan ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat ya. Tetap semangat terus belajarnya ya. Itulah pembelajaran IPA hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.